Kasus Vina memang masih jauh dari terang. Semua tetap serba gelap gulita, meski polisi sudah menetapkan Peggy alias Perong sebagai tersangka. Dan di tengah suasana yang serba belum pasti, tiba-tiba muncul sosok yang menyebut dirinya Mel-Mel. Ia mengisahkan kronologi pembunuhan Vina dan Eki, mulai dari pertemuannya dengan sepasang kekasih itu hingga kematiannya yang tragis. Belum ada yang bisa menjelaskan siapa sesungguhnya Mel-Mel. Tapi kartu tarot memberi sinyal bahwa bukan dia yang nanti akan menjadi pembuka misteri kematian Vina. Sebab akan ada sosok perempuan yang keceplosan. Sehingga tragedi 8 tahun silam itu terungkap. Tapi benarkah sebelum hal itu terjadi, polisi akan segera menetapkan tersangka baru? Mungkinkah sesosok perempuan yang akan jadi tersangka baru itu? Bagaimana dengan Linda? Mengapa setelah diperiksa polisi sebagai saksi, ia kembali mengalami kesurupan? Tapi mungkinkah kesaksian Linda saat kesurupan bisa menjadi alat bukti? Misteri Mel-Mel menyeruak di tengah kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kian ruwet. Banyak yang terkejut dengan kesaksian Mel-Mel yang bahkan mampu menceritakan kronologi peristiwa berdarah 8 tahun silam itu dengan sangat runut. Dalam statementnya, Mel-Mel berada di lokasi kejadian meski mengaku tak terlibat. Tapi siapa sesungguhnya Mel-Mel itu? Tak ada yang bisa menjelaskan secara pasti. Namun demikian, Mel-Mel bukan sosok yang mampu membuka tabir misteri kematian Vina dan kekasihnya. Sebab kartu tarot justru mengarahkan pada sosok lain yang lebih mengejutkan. Sosok ini adalah perempuan yang pada saat nanti muncul dengan cara keceplosan. Setelah itu, semua selubung peristiwa pembunuhan Vina tersibak. Lalu benarkah dalam waktu dekat juga akan ada tersangka perempuan? Siapakah dia? Mungkinkah Linda yang sudah diperiksa polisi? Mengapa setelah diperiksa sebagai saksi, Linda kembali kesurupan? Lantas, mungkinkah kesaksian Linda saat kesurupan bisa jadi alat bukti? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Semakin hari, misteri pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 justru bertambah pekat. Dan di tengah semua itu, tiba-tiba ada kesaksian mengejutkan dari sosok yang menyebut dirinya Mel-Mel. Meski serba misterius, Mel-Mel bisa mengisahkan kronologi peristiwa 8 tahun silam itu dengan sangat jelas. Nyaris fase per fase, sejak pertemuannya dengan Vina Eki hingga keduanya menjadi korban pembantaian. Tapi memang di antara keruwetan kasus Vina, kesaksian Mel-Mel bisa memberi banyak kemungkinan. Lalu, apa sinyal yang diberikan kartu tarot? Siapa sesungguhnya Mel-Mel itu? Posisi Mel-Mel ini adalah orang yang menggantikan seseorang tersebut, sama halnya dengan seseorang yang kemarin ya, dia adalah sebagai sosok pengganti. Artinya adalah dia tidak berada di sana dan dia adalah sosok dari seorang pengganti, mewakilkan seseorang, tapi bukan yang sesungguhnya. Tidak, dia tidak ada di sana, tapi dia hanya diceritakan oleh seseorang tersebut yang masih belum kita ketahui. Dan salah satunya kita lihat orang ini, apa kaitannya orang tersebut dengan sosok ini ya? Ya. Salah satu orang yang sedang dicari.
Jadi sosok beliau ini, sosok N ini adalah sebagai cerminan atau sebagai sosok pengganti dari sosok yang diduga kuat adalah orang yang sedang dicari saat ini atau salah satu DPO ya. Tapi rupanya bukan Mel-Mel yang nanti akan menjadi pembuka tabir misteri kematian Vina dan Eki. Sebab sinyal yang bisa diintip dari kartu tarot akan ada sosok perempuan yang bisa menjadi pengantar terkuaknya seluruh misteri pembunuhan Vina 8 tahun silam. Meski memang ada indikasi menutupi kasus ini, tapi tanda-tanda pengungkapannya sudah terlihat. Suatu ketika, seperti Sasmita yang bisa dilihat dari kartu tarot, akan datang sosok yang menjadi pintu pembuka kotak Pandora kematian Vina. Nanti akan ada seorang wanita juga yang akan ikut serta dan juga akan beserta dengan nanti ya dalam bulan depan itu akan ada kurang lebih 3 orang lagi yang nanti akan bersaksi dan menyatakan hal yang sama. Dan ini adalah kesaksian yang memang sebenarnya mau tidak mau artinya adalah akan terjadi seperti yang kemarin kejadian dari pihak yang ditutupin tadi, seseorang yang ditutupin tadi. Oke. Nah, ada dari saksi orang yang ditutupin tadi dan ini terkesan sangat jelas sekali untuk bisa menutupin seseorang yang sesungguhnya yang terlibat di sana. Suatu ketika nanti akan ada keceplosan dari seseorang yang akan mengungkap dan tidak disengaja ya. Bagaimanapun suatu kebohongan ditutupin serapi apapun pasti akan terungkap juga dan ini akan membawa titik terang dari kasus ini ke depannya ya. Seseorang ini adalah seseorang wanita nanti yang akan bicara ya, bukan lewat kesurupan lagi tapi dari nanti apa yang dia ucapkan dari mulut dia sendiri itu nanti yang akan menjadi titik terang dan kejelasan dari kasus ini. Jika penelusuran batin Velin menyebut akan ada sosok perempuan yang membuka tabir misteri kematian Vina. Lain lagi yang disoroti Wirang Birawa. Sebagai ahli firasat, ia tertarik menelisik statement-statement Mel yang tiba-tiba muncul. Dalam analisa Wirang, ada 3 kemungkinan sehingga Mel-Mel datang di tengah kabut misteri kasus Vina. Selain kemungkinan tidak berani mengakui, Mel-Mel patut diduga terlibat dalam kasus ini. Selebihnya, jika kedua kemungkinan itu tidak terbukti, sekedar ingin pansos. Saya tidak berani mengungkapkan dari penilaian saya apakah dia terlibat atau tidak, tapi begini. Yang pertama, bisa jadi ya, jangan-jangan dia hanyalah saksi yang benar-benar saksi, betul-betul melihat dan dia selama ini tidak berani untuk mengakui ini semua. Ya. Yang kedua, dia adalah pelaku yang terlibat dan dia berusaha untuk menghilangkan jejak, merubah statusnya dari tersangka menjadi saksi. Dan yang ketiga, dia hanya berusaha pansos semata. Ada lagi nama orang yang dibawa di sini. Tadi udah 3 ya. Yang keempat, temannya Linda. Dia mengatakan, temannya Linda, cewek juga, ngasih tahu bahwa ini semua tuh udah disetting sama Linda. Nah, artinya siapa teman Linda ini? Ya, teman Linda ini juga menjadi orang yang ikut dilibatkan dalam cerita pria ini dalam voice note ini. Jadi ada 4 orang yang dia tidak sebutkan namanya. Lalu dia menceritakan bahwa Linda ini suka sama Eki. Asumsi dia ya. Teman saya nih ngasih tahu ke Eki, Linda itu menyeting semuanya untuk agar Eki dan Vina melewati jalan tersebut. Muncul secara misterius, Mel-Mel memang memberi banyak tanda tanya. Tak kurang ahli firasat Wirang Birawa menyebut ada kejanggalan-kejanggalan yang pantas dicurigai. Misalnya saja, penglihatan Mel-Mel yang begitu mendetail saat korban sudah tak berdaya. Ada yang
janggal dari semua cerita ini, cerita saat dia sampai di tempat SMP negeri ini, dia mengatakan begini, aku melihat Eki sudah tidak berdaya dan aku akhirnya tidak bisa menolong dia. Ada yang dia lupa bahwa dia sangat mengetahui bahwa Eki itu sudah tidak berdaya. Kalau saya mencoba menjadi peran sebagai saksi, saya tidak akan berani mengatakan atau menjudge bahwa korban itu sudah tidak berdaya kalau jaraknya itu sangat jauh. Jadi orang yang bisa berbicara dia melihat korban sudah tidak berdaya itu dikarenakan dia dalam posisi yang dekat. Pertanyaannya, masa iya pada saat terjadinya penyiksaan itu tidak ada satupun orang yang tahu? Mungkinkah saat almarhum itu disiksa tidak ada teriakan? Kesaksian Mel memang mengejutkan, meski masih harus diuji. Apalagi ia hanya berbicara lewat voice note, tanpa pernah muncul secara nyata. Lalu benarkah akan ada tersangka baru? Lalu siapa dia? Mungkinkah sosoknya seorang perempuan? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Perkembangan kasus Vina yang semakin rumit seperti membuat semua orang repot. Banyak yang sulit dipahami selain memunculkan banyak dugaan. Dalam waktu dekat, menurut teropong supranatural lewat kartu tarot yang dilakukan oleh Denny Darko, juga akan muncul tersangka baru. Tapi yang mengejutkan, sosok tersangka baru ini seorang perempuan. Tersangka selanjutnya iya, dan sepertinya seorang perempuan. Nih, kalau dari kartu ini kartu tentang pertemanan, kenal, tapi bukan sahabat. Kalau saya kira, apakah dia orangnya, kita masih, ini sesuatu penuduhan yang saya nggak bisa ngomong kecuali melalui sebuah penyelidikan polisi ya. Cuman kalau dilihat dari gelagatnya, orang ini memang akan dinaikkan menjadi tersangka. Walaupun mungkin awalnya harus sebagai saksi ya. Walaupun mungkin kalau dianggap saksi, ini perlu sebuah bukti yang menunjukkan bahwa dia ini memang menjadi saksi atas kasus ini tadi. Karena kalau saat ini secara hukum, orang ini nggak bisa disebut sebagai saksi. Tapi ini sepertinya memang dianggap sebagai, kalau memang jadi saksi, ini saksi mahkota mungkin. Kalau seperti itu saya kan nggak bisa ngomong ya. Tapi kalau apakah ini sebuah hal yang dibilang, ya, saya melihat bahwa bisa saja ini tidak terlibat sama sekali atau terlibat. Tapi kembali ya, ini biar pihak kepolisian yang menentukan. Tapi saya rasakan bahwa nanti ini tersangka itu akan bertambahnya itu nggak hanya cuma satu orang. Yang tadi saya katakan satu itu sesuatu yang feeling saya kuat. Nah, tapi kalau saya katakan ada yang lain, sepertinya bisa saja ada. Dan ini bisa laki-laki. Tentang Linda yang mengalami kesurupan, kartu tarot yang dibaca Denny Darko memberi analisa menarik. Seperti diketahui, setelah diminta keterangan penyidik Polda Jawa Barat, Linda kembali kesurupan. Seperti mengulang kesurupan 8 tahun lalu, banyak yang percaya dengan yang disampaikan Linda. Tapi bagi Denny Darko, kesurupan kedua Linda tidak bisa dipercaya. Benar, tapi kalau menurut saya yang dia mengakui ada banyak kesurupan, saya sih kesurupan yang terakhir ya, itu nggak percaya sih. Saya nggak berusaha mengajak kalian juga untuk nggak percaya, tapi maksud saya ini ada sebuah motif di dalamnya. Saya nggak bilang kalau ini bohongan, tapi saya melihat ini mengandung motif. Kesurupannya setelah dia diminta untuk datang, dimintai keterangan, dia mampir ke tempat kuasa hukumnya, betul ya, kuasa hukum Linda juga ya, Bang Hotman. Dan terus di depan itu tuh terjadilah hal itu tadi.
Nah kalau menurut saya dari pihak Lindanya sendiri ya pribadinya dia sepertinya memang kalau saya duga sih ada kesengajaannya. Itu bukan arwah Vina. Dan entah kesurupan apa, ya ada banyak sekali tentu saja apa ya kalau kita bilang kemungkinannya jadinya. Tapi mungkinkah semua yang diomongkan Linda saat kesurupan bisa menjadi alat bukti? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Kasus pembunuhan Vina dan Eki pada Agustus 2016 silam semakin berkembang tanpa kendali. Di tengah spekulasi yang terus bermunculan, sejumlah kenyataan seolah menabrak logika. Salah satunya adalah kesurupan kedua yang dialami Linda. Seperti diketahui, Linda pernah kesurupan 8 tahun lalu, sehingga kasus Vina yang semula disebut sebagai kecelakaan berubah menjadi pembunuhan. Dan kini, setelah 8 tahun berlalu, Linda kembali kesurupan. Perdebatan di seputar kesurupan kedua Linda juga berlesatan. Tapi bagi para ahli hukum, apa yang disampaikan Linda saat kesurupan sama sekali tidak bisa menjadi alat bukti apapun. Semua yang disampaikan Linda saat kesurupan, seperti kata pengacara Vina, sekedar petunjuk yang tidak sepenuhnya bisa dijadikan acuan. Tapi sebagai petunjuk, hanya sebagai sekedar petunjuk boleh. Tapi di mata hukum itu nggak ada. Linda ini kan saksi yang dipakai karena dia dalam keadaan kesurupan. Memang dalam ilmu kepolisian kita tidak pernah belajar bahwa orang kesurupan itu bisa dipakai sebagai alat bukti. Kalau sekedar hanya sebagai asumsi-asumsi sementara, silakan saja. Tapi harus ada bukti-bukti lain yang berkesesuaian dengan keterangan itu. Dan itu tidak bisa dipakai sama sekali. Kalau dia memberikan keterangan bohong dalam keadaan sadar, itu bisa dipersangkakan. Kematian Vina 8 tahun silam sungguh membingungkan. Banyak perkembangan yang telah menjungkir balikan logika. Mulai dari Linda yang kesurupan untuk kedua kalinya, hingga kemunculan Mel-Mel yang misterius. Tapi oleh sebab Presiden Joko Widodo sudah ikut angkat bicara, semogalah kasus ini bisa dituntaskan oleh polisi hingga seterang-terangnya. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.